Shalom saudara yang diberkati Tuhan, bertemu kembali di hari yang indah yang Tuhan berikan. Selamat datang di program Membaca Alkitab Setiap Hari. Sebuah program di mana kita di sini bisa membaca bersama-sama Alkitab Firman Tuhan setiap hari, mulai dari Kejadian, kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu. Dan setiap hari kita akan membaca satu pasal, saudara. Mari saudara yang punya kerinduan untuk bisa membaca Alkitab bersama-sama. Jika saudara ingin mencari teman untuk membaca Alkitab supaya saudara bisa menyelesaikannya, mari di sini tempatnya, kita bisa sama-sama dengan saudara yang lain berkumpul untuk kita bisa membaca Alkitab. Buat semua saudara yang mungkin belum pernah menyelesaikan kitab dari Kejadian sampai Wahyu, saya mengajak kita semua untuk mari kembali, kita jangan berputus asa. Kita akan selesaikan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dengan pertolongan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita sudah memasuki kitab Keluaran pasalnya yang ke-21. Namun sebelum itu saudara, sebelum kita membaca Alkitab hari ini, mari kita akan berdoa memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kita dalam pembacaan firman hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini, kesempatan yang baru Tuhan berikan di hari ini untuk kembali kami membaca firman Tuhan. Kami rindu setiap hari mengisi hati, pikiran, perkataan, dan hidup kami dengan firman Tuhan. Karena kami percaya tidak ada tempat di mana kami bisa lari mencari jawaban demi jawaban di dalam dunia yang semakin gelap. Tetapi melalui firman Tuhan kami bisa mendapatkan cahaya kebenaran Tuhan, di mana itu akan menerangi setiap langkah kaki kami saat kami berjalan mengikuti Tuhan dalam rencana Tuhan setiap hari. Berkati setiap kami yang rindu membaca Alkitab saat ini Tuhan. Siapapun kami, kiranya Tuhan memberkati dan Roh Kudus menolong setiap kami, sehingga ketika kami membuka Alkitab, mungkin kami belum mengerti hari ini, tetapi kami berdoa Roh Kudus membuka setiap pemikiran kami, sehingga kami bisa mengerti isi firman Tuhan hari ini dengan pemahaman yang benar, pengertian yang benar, karena Roh Kudus yang menuntun kami. Berkati pembacaan firman Tuhan dan berkati kami semua hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudara di rumah, mari kita bisa membuka Alkitab kita bersama-sama. Dan mungkin jika saudara lagi ada di jalan, sementara dalam perjalanan, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini yang akan kami baca bersama-sama. Karena hari-hari ini kita akan mengisi pendengaran kita. Saat kita berbicara, kita akan mengisi dengan firman Tuhan, sehingga kita semua bisa selalu kuat berdiri menghadapi apapun dalam kehidupan ini dengan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Baik saudara, kita akan baca bersama di Keluaran pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-36. Dan di sini kita akan bertemu dengan dua perikop, ya. Yang pertama tentang hak budak Ibrani, yang kedua peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Mari kita baca bersama. Firman Tuhan berkata, tentang hak budak Ibrani, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka,
maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Elohim, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakan bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukan seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Lanjut pada perikop berikutnya, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Elohim melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap semuanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, maka orang yang memukul itu bebas dari hukumannya. Jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Apabila seorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari 2 hari, maka janganlah dituntut belanya sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Apabila ada orang yang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungannya tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenankan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut
peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 shikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seseorang membuka sumur atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Apabila lembu seorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual, uangnya dibagi, dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kita sudah bisa membaca bersama-sama di kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, saudara. Saya percaya kita semua diberkati dengan pembacaan firman Tuhan ini, dan kita semua pasti akan lebih semangat lagi untuk membaca Alkitab kita pada besok hari. Mari saudara, jika saudara mempunyai waktu luang, saudara bisa mengulang pembacaan ini, terus menerus mengulang sehingga kita bisa memahami sepenuhnya dengan kebenaran Tuhan, firman yang kita baca. Kami bersyukur saudara untuk setiap kesetiaan yang kita berikan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus melihat setiap kesetiaan kita. Bukan cuma kita bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi ketika Tuhan melihat kesetiaan, maka ada berkat bagi setiap kesetiaan anak-anaknya. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat semua saudara yang sudah subscribe, like, komen, dan share video dari kami. Maka biarlah kasih Tuhan menyertai saudara dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Saudara, kita bertemu kembali besok hari. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita untuk kembali kita bisa buka Alkitab. Akhirnya doa kami menyertai saudara-saudara, siapapun saudara yang melihat tayangan ini. Saudara sungguh dikasihi Tuhan. Saudara hidup seperti biji mata Tuhan yang dijaga, dikasihi, dan dilindungi setiap hari. Dalam setiap masalah, ingat bahwa dalam lembah kekelaman pun ada Tuhan di sana dan menjaga, menyertai kita. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan setiap hari, saudara. Apa yang kita baca, kita hidup dengan firman Tuhan itu. Pegang terus iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kita masih punya Tuhan, kita masih punya Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita. Semua akan baik-baik saja ketika kita dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, ujung-ujungnya pasti ada kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Doa kami bersama dengan saudara Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Amin.